Kalau kita ngomongin kepulauan Pasifik, yang kebayang pasti surga tropis kan? Tapi di baliknya ada cerita yang kelam banget. Cerita tentang gimana sebuah kepulauan yang damai diubah jadi laboratorium buat senjata paling mematikan di dunia. Hari ini kita bakal bedah dampak dari percobaan nuklir yang mengubah segalanya. Nah, kutipan ini benar-benar jadi inti dari cerita kita hari ini. Ini ngingetin kita semua, kalau di balik setiap tes nuklir yang kelihatannya canggih dan penuh perhitungan ilmiah, sebetulnya ada rumah yang hilang, ada tanah air yang direbut, dan ada kehidupan yang hancur lebur oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Jadi pertanyaannya simpel tapi dalam banget. Apa yang terjadi waktu surga dijadiin laboratorium? Nah, ini pertanyaan yang bakal kita coba jawab bareng-bareng. Pertanyaan yang mengungkap sisi gelap dari sebuah kemajuan, pengorbanan, dan konsekuensi yang, ya, seringkali sengaja dilupain. Oke, sebelum kita masuk ke uji cobanya, penting banget buat kita tahu kalau tempat ini dulunya adalah surga yang benar-benar hidup. Yuk kita mundur sedikit ke masa itu, buat lihat kayak apa sih Kepulauan Marshall sebelum dunia luar datang, dan ya, nulis ulang takdir mereka. Jadi gini, selama ratusan tahun atol-atol atau pulau karang di Kepulauan Marshall ini tuh rumah buat komunitas yang mandiri banget. Mereka hidup harmonis sama laut, budayanya kaya, tradisinya kuat. Penting buat dicatat, ini bukan tanah kosong, ini tanah leluhur. Tapi, semua berubah. Begitu Perang Dunia Kedua selesai, dunia masuk ke era baru yang tegang banget. Era yang bakal mengubah nasib pulau-pulau terpencil ini selamanya. Coba dilihat seberapa cepat semuanya berubah. Perang dunia baru aja kelar tahun 45, perlombaan senjata nuklir langsung meledak gitu aja. Cuma setahun kemudian, di tahun 46, Amerika Serikat udah mulai kampanye uji coba besar-besaran di Pasifik. Dan ini berlangsung lebih dari 1 dekade. Dan ada 2 nama yang jadi pusat dari semua ini, Atol Bikini dan Atol Enewetak. 2 lokasi di Kepulauan Marshall ini dipilih jadi panggung buat puluhan ledakan nuklir yang bakal nunjukin ke seluruh dunia betapa dahsyatnya kekuatan baru umat manusia. Nah, tentu aja ya, pulau-pulau ini kan ada penghuninya. Jadi buat ngelakuin uji coba, penduduk aslinya harus dipindahin. Dan disinilah sebuah janji penting diucapin yang kemudian dilanggar begitu saja. Lihat deh kontras di sini, tajam banget kan? Ke penduduk pulau dibilangnya gini, pemindahan ini cuma sementara kok. Katanya sih, ini pengorbanan kecil buat kebaikan umat manusia. Tapi kenyataannya, buat sebagian besar dari mereka, itu tuh tiket satu arah, pengasingan permanen dari tanah tempat nenek moyang mereka dikubur. Dari sekian banyak uji coba yang dilakuin, ada satu yang paling menonjol, karena skala bencananya yang luar biasa. Sebuah nama yang bakal selamanya identik dengan horor nuklir, Castle Bravo. Coba ingat tanggal ini baik-baik, 1 Maret 1954. Ini bukan sekedar hari biasa. Ini adalah hari di mana matahari seolah terbit 2 kali di Atol Bikini. Hari di mana surga berubah jadi neraka dalam sekejap. Kekuatan ledakannya gila, 15 megaton. Biar ada gambaran, itu 1000 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima. Dan yang bikin lebih ngeri lagi, kekuatan ini jauh lebih besar dari perkiraan para ilmuwan. Mereka salah hitung. Dan konsekuensinya fatal banget. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Bencana beruntun. Abis ledakan dahsyat itu, awan jamur raksasa yang isinya partikel radioaktif nyebar kemana-mana, gak terkendali. Awan itu melayang ke pulau-pulau yang ada penduduknya, nurunin hujan debu putih yang mematikan. Bahkan, sebuah kapal nelayan Jepang yang posisinya jauh dari zona bahaya ikut kena juga. Ledakannya sendiri mungkin cuma berlangsung sesaat, tapi dampaknya, bayangan radioaktifnya, bakal terus menghantui selama beberapa generasi. Buat penduduk pulau yang kena hujan debu radioaktif itu, dampaknya langsung kerasa. Mereka ngalamin luka bakar radiasi yang parah, mual-mual hebat, rambut mereka rontok. Mereka sama sekali nggak tahu kalau salju yang turun dari langit itu sebetulnya racun. Dan insiden ini udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Hujan debu radioaktif itu ternyata juga menimpa kapal nelayan Jepang, Daigo Fukuryu Maru. Semua awak kapalnya sakit parah karena radiasi, dan salah satu dari mereka akhirnya meninggal. Peristiwa ini langsung memicu kemarahan internasional dan membuka mata dunia betapa bahayanya uji coba nuklir di atmosfer. Nah, tabel ini nunjukin ringkasan kerusakan jangka panjangnya, yang nilainya nggak bisa diukur pakai uang. Dari sisi kesehatan, kasus kanker dan gangguan tiroid melonjak drastis. Lingkungannya jadi terkontaminasi, bikin beberapa pulau nggak bisa ditinggali sampai sekarang. Dan secara sosial, ini tragedi. Kehilangan tanah leluhur, terkikisnya sebuah kebudayaan.
Oke, jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari tragedi di Pasifik ini? Apa warisan yang ditinggalkan buat kita semua? Kisah Kepulauan Marshall nih, jujur aja, kayak definisi dari buku teks soal apa itu collateral damage atau kerusakan ikutan. Ini adalah biaya yang nggak terduga yang harus dibayar mahal oleh komunitas terpencil demi kemajuan teknologi militer negara-negara kuat. Mereka ini korban yang seringkali nggak kelihatan dalam perlombaan senjata global. Tapi, dari abu tragedi ini ternyata lahir sebuah perlawanan. Kengerian dari Castle Bravo itu memicu kemarahan global dan bikin gerakan anti-nuklir di seluruh dunia jadi makin kuat. Tekanan publik inilah yang jadi pendorong utama lahirnya perjanjian-perjanjian bersejarah, kayak Partial Test Ban Treaty yang akhirnya melarang uji coba nuklir di atmosfer. Dan pada akhirnya, pelajaran utamanya bisa dirangkum dalam satu kalimat ini. Kemajuan, terutama dalam teknologi militer, nggak pernah terjadi di ruang hampa. Selalu ada harga yang harus dibayar, dan seringkali harga itu ditanggung oleh mereka yang paling nggak punya kekuatan buat menolak. Dan ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Saat dunia terus-terusan ngejar yang namanya kemajuan, siapa sih yang pada akhirnya menanggung bebannya? Kisah Kepulauan Marshall ini jadi pengingat abadi bahwa pertanyaan itu harus selalu kita tanyakan. Terima kasih sudah menyimak.